Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Pintar bersama Politala. Saya Dodo. Saya Nova. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang dan akan membawakan tema yang mungkin lebih santai dari kemarin. Iya, agak berbeda ya. Agak berbeda karena kita akan live Zoom bersama alumni dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Alumni yang terbilang berprestasi, ya, Mbak ya? Iya. Karena mereka telah lanjut kuliah di salah satu perguruan tinggi di Taiwan. Mungkin ada lagi? Langsung aja kali ya. Langsung aja kita berbincang-bincang ya. Iya, karena teman-teman sudah standby. Menyapa teman-teman yang di Taiwan sana. Kebetulan di sini kita udah bergabung sama 5 orang teman-teman kita di sana. Ada Fajar dan Ega. Hai. Assalamualaikum. Halo. Ada Sahrul Rizal. Halo. Afrizal Habibi dan Julian Rivaldo. Halo. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Ya, mungkin supaya lebih kenal mungkin bisa perkenalan satu persatu ya. Iya. Ya, mungkin dari Fajar dan Ega dulu kenalin. Oke, nama saya Muhammad Fajar, biasa dipanggil Fajar. Ya, saya Muhammad Ega Nabhan, biasa dipanggil Ega. Alumni Politeknik Negeri Tanah Laut angkatan berapa? Alumni lulusan tahun 2019. 2019. Kalau jurusannya jurusan apa nih untuk Fajar? Jurusan Teknik Informatika dulu. TI kan dulu. Dulu namanya Dulunya tuh namanya D3 D3 Teknik Informatika ya. Oke, kalau Sahrul Rizal? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Rizal, panggilan Syahrul, Arul, boleh juga. Alumni tahun 2019 sama kayak Fajar dan Ega. Terus jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke, next dari Afrizal Habibi mungkin. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Afrizal Habibi, biasa dipanggil Habibi. Saya juga jurusan tahun 2019, jurusan Teknik Informatika. Oke. Next yang terakhir. Julian dipanggil PT, biasa dipanggil Julian. Alumni Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan Teknik Informatika, angkatan jurusan tahun 2019. Oke. Ya, mungkin ada Langsung yang aja deh teman-teman. Kok bisa sih nyampe Taiwan? Iya. Mungkin pertama tuh gimana gitu? Apa dapat beasiswa atau gimana gitu? Siapa mau jawab? Siapa yang mau jawab nih? Julian. Ya, mungkin dari Julian deh. Dari Julian. Oke, jadi pada awal Mungkin Julian suaranya bisa agak dikerasin ya? Biar Agak jelas. kurang dengar di sini juga. Oke. Nah, jadi gimana pada awalnya kami bisa sampai ke Taiwan? Itu awalnya ada tawaran dari dosen. Kalau saya ada terima pesan dari salah satu dosen jurusan Teknik Informatika, diberitahukan bahwa saya dapatkan kesempatan buat coba mengikuti ada apa ya? Kesempatan belajar ke perguruan tinggi di Taiwan. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan atau menceritakan pengalamannya gitu. Coba kayak Fajar suaranya lebih jelas deh, Jar. Iya, soalnya agak. Lanjut ke Bang Habibi dulu, baru kita lengkapi. Iya, boleh. Ya, Habibi. Jadi dulu waktu setelah 1 minggu kalau tidak salah setelah lulus dari Politala, kami diberitahukan bahwa ada
kesempatan untuk mendaftar ke perguruan tinggi Taiwan. Nah, nama beasiswanya itu sendiri 2+I atau 2+ Industrial Academia, yang mana kami harus menyelesaikan pendidikan di Taiwan, baik pendidikan di kampus atau di industrinya. Nah, singkat cerita kami mengikuti beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan dibantu oleh Politeknik juga tentunya. Dan selang waktu kemudian kami diinformasikan lulus dan diterima di perguruan tinggi tersebut. Gitu Kak ceritanya. Oke, mungkin cukup untuk yang tentang pendaftaran ya. Mungkin sekarang apakah kampus kalian itu beda-beda atau gimana gitu? Untuk kami yang dari Teknik Informatika itu ada 5 orang, itu di satu kampus yang sama. Tapi untuk jurusan otomotif itu di kampus yang berbeda dan di kota yang berbeda juga. Jauh berarti ya jaraknya ya? Lumayan jauh. Kalau untuk transportasi ke kampus biasanya mahasiswa di sana pakai apa? Alhamdulillah. Sini tinggal di dormitory atau di asrama kampus, jadi untuk akses ke kelas atau segala macam itu dekat lah. Tapi untuk kampus selain kampus kami, contohnya ada beberapa bangunan yang jauh, itu rata-rata mahasiswa di sini menggunakan sepeda. Kalau kalian Kalau kalian gimana? naik sepeda juga? Ya, Naik sepeda juga? Untuk ke kampus naik sepeda juga atau ada transportasi lain gitu? ke kampus karena kami tinggal di asrama jadi dekat lah, nggak perlu naik sepeda. Gitu. Mungkin untuk Jalan kaki ya. itu untuk mahasiswa yang jaraknya agak jauh ya ke kampus ya? Untuk yang agak jauh, mungkin ada yang naik bus umum, atau naik sepeda, atau diantar orang tuanya. Oke. Banyak juga nggak sih di sana mahasiswa dari luar Taiwan gitu? Kalau mahasiswa luar lumayan banyak, tapi untuk kita orang Indonesia, khususnya di kampus kami itu masih agak sedikit sih. Mungkin dari Habibie cukup kita beralih ke M. Ya. Syahrul Rizal ya, karena mungkin belum ada ngomong sedikit. Jadi aku nih. Iya, sebentar. Oke. Jawab bro. Mungkin ditanya dulu. Mungkin ditanya dulu sebentar. Habibie atau mau tanya lain? Ini mau tanya lagi. Di sana kan kalian tuh pasti ketemu orang-orang baru nih. Mungkin harus adaptasi dulu. Apa itu menjadi kesulitan untuk kalian atau gimana gitu? Dalam bahasa? Dalam Terutama bahasa dalam atau bahasa. iya. Untuk orang Taiwan atau yang sesama orang Indonesia? Untuk orang Taiwan mungkin. Oke. Pertama ya, dari segi bahasa emang kami kayak khususnya saya dulu emang dalam bahasa emang kesusahan karena orang bahasa di ini menggunakan nada. Nah, kita itu karena terbiasa pakai nada, jadi sering miss nadanya. Jadi orang Taiwannya itu menebak-nebak nada kita artinya apa gitu. Jadi kalau dibilang susahan, ya pasti susah gitu, sulit. Tapi kalau dibilang gampang, ya insya Allah gampang juga gitu kalau kita rajin-rajin. Saya juga pendapatnya gitu sih. Saya juga pernah dengar nih dari dosen akuntansi Bapak Gali kemarin bilang katanya di sana banyak orang Jawa gitu. Apa benar? Kalau Iya. orang Jawa sih ya mayoritas ya, kalau orang Indonesia Jawa, emang banyak orang Jawa tuh. Kayak TKI kan. Terus untuk orang Indonesia yang belajar di sini itu rata-rata orang Jawa gitu. Jadi mungkin ketemu sama orang Indonesia nggak kesulitan juga di sana ya? Untuk sekarang enggak sih, karena mayoritas banyak orang Indonesia di sini. Oh gitu. Ya kalau dikira persenannya itu 1% kira-kira dari penduduk orang Taiwan. Jadi banyak lah, Jawa aman aja. Apa banyak yang pakai bahasa Inggris juga nggak sih?
Kalau untuk bahasa Inggris ya, yang pakai itu kalau orang Indonesia ke Filipina atau orang luar dari Taiwan gitu. Orang Taiwannya jarang pakai bahasa Inggris. Untuk orang-orang tertentu aja yang pakai bahasa Inggris itu. Lebih sulit Jadi mana? kebanyakan mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Lebih sulit mana? Belajar bahasa Inggris apa Taiwan? Lebih sulit bahasa Taiwan. Jelas. Ini kan kalian Di sini bahasanya pakai nada, ada 4 nada. Kalau ibaratkan ya, aku itu kita pakai 4 nada, kalau kita salah pakai nada 3, orang artinya beda gitu. Jadi nggak ngerti. Bisa jadi aku jadi kamu gitu. Nah ini kan kalian sudah 1 tahun nih, sudah 1 tahun lebih. Kira-kira sudah fasih atau belum ngomong bahasa Taiwan? Kalau menurut saya pribadi itu kayak masih belum sih. Tapi kalau dibilang sudah mengerti apa yang orang Taiwan ucapkan itu masih kita sudah ngerti gitu. Tapi untuk meresponnya itu masih agak kesusahan karena lidah harus lebih menyesuaikan lagi. Yang penting ulun piannya nggak hilang ya. Harus dipertahankan. Lanjut deh ke Fajar. Ke Fajar sama Ega deh sekarang. Ke Fajar mungkin ini kali ya. Culture Dampak budaya. enggak? Ini kan kita lagi nggak lama setelah kalian berangkat itu kan Iya, kita bener. ada COVID ya, Pandemi. pandemi COVID. Dan kalau nggak salah juga yang terdampak pertama itu kan daerah Cina, dan Taiwan itu kan berdekatan sama Cina. Nah kalau untuk di tempat kalian sendiri gimana gitu? Untuk pandemi ini apa bener-bener kayak di Indonesia yang gencar banget atau enggak gitu? Kalau di negara Taiwan, penanganan pandeminya cukup responsif. Semenjak kasus pertama itu keluar di Taiwan, khususnya di Wuhan itu, pemerintah Taiwan langsung respon dengan menutup alur penerbangan langsung dari negara Cina, khususnya di Wuhan gitu. Jadi agak nggak terlalu istilahnya itu eksplosif lah, infeksi COVID-nya itu di Taiwan. Jadi kalian di sana safety aja kan ya? Nah, alhamdulillah sehat aja. Sehat safety. Terus kuliah diliburin gitu ya? Enggak. Oh enggak. Sistemnya masih offline atau gimana? Kalau di sini kan kayak mahasiswa tuh kan masih pakai sistem daring atau online. Kalau di Taiwan gimana? Tetap reguler seperti saat sebelum COVID. Oh, itu beda ya. Tatap muka gitu ya? Tatap muka Datang gitu. ke kampus? Namun ada tahapan lagi, diwajibkan mengenakan masker pada setiap pertemuan kelas gitu. Satu kelas tuh berapa siswa? Mahasiswa? Iya, kalau di sini kan dibatasi mungkin 30 atau berapa gitu. Kalau di sana gimana? Kalau angkatan kami ini 5 dalam satu angkatan dia total 15 bersama dengan kami. Jadi bisa diberi jarak antara kursi itu dalam satu kelas. Nah ini aku juga penasaran nih, di kampus kalian tuh kan ada beberapa orang yang asli dari Taiwan, ada juga yang dari luar negeri. Nah kalian itu berada di salah satu kelas yang memang tercampur dari orang-orang luar juga, atau memang khusus spesial Indonesia atau gimana gitu? Khusus untuk pelajar Indonesia saja. Oh gitu. Jadi mungkin untuk komunikasinya agak lebih mudah gitu ya? Lumayan. Kalau tempat tinggal ini Lumayan. modelnya kayak kos-kosan gitu, apartemen atau gimana nih? Tempat tinggal yang kalian tempatin ini? Lebih ke asrama sih. Cari sendiri kali ya? Cari sendiri atau memang gimana sih? Memang dari pemerintah menyiapkan atau gimana? Untuk tempat tinggal itu mahasiswa, apalagi khususnya internasional, agar lebih mudah di manajemen orang-orangnya, jadi tinggalnya itu di asrama itu posisinya di dalam kampus sendiri. Jadi dalam satu ruangan itu ada 4 orang Indo yang diacak gitu kan. Bisa juga di change per semester gitu, orang-orangnya dalam satu ruangan ada 4. Jadi biar enak, anak ini jam 12-nya udah di sekolah aja, nggak keluyuran kemana-mana.
Jadi agar memudahkan biar mudah di manajemen, dikelola orang-orangnya, jadi tinggalnya di asrama gitu. Oh gitu. Mungkin ada lagi nih tentang shock culture yang tadi udah dijelasin sama Fajar juga, tapi pengen nanya lagi nih. Pasti kan budaya di Indonesia sama di Taiwan tuh kan beda. Terus kayak misalkan jenis makanannya juga di sana kalau nggak salah banyak yang tidak halal gitu atau non halal. Nah kan teman-teman kita atau adik-adik kita kan ada nanti beberapa yang mau berangkat ke sana nih. Jadi gimana sih ceritanya gitu supaya ada gambaran buat adik-adik tingkat kita? Oke, sebenarnya nyari makanan halalnya itu mudah. Di kampus sendiri ada yang namanya makanan vegetarian. Tapi kalau untuk menjamin itu halal apa tidak secara detail kita nggak bisa karena kita di sini minor. Dan mayornya adalah makan yang non halal. Cuman sekarang di pasar malam dan beberapa toko itu Taiwan meluncurkan terobosan baru, adanya yang bernama logo Taiwan Pop. Taiwan Pop ini bisa kita aliansikan sebagai ini adalah logo non halal seperti itu. Jadi apabila bertemu dengan toko yang punya cap label Taiwan Pop itu bisa disebut udah nggak bisa dibeli gitu. Terus di pasar biasanya kalau memang kita penasaran bertanya saja gitu. Ini produk atau makanan atau barang ini konten babi pork atau tidak seperti itu. Jadi bertanya saja. Terus di bagian organisasi For Meat Taiwan itu mereka organisasi yang mengelola bidang keagamaannya di sinilah kayak seperti syiar agamanya. Mereka punya membagikan kartu halal card. Nah, jadi halal card ini udah ada instruksinya bahwa menerangkan bahwa kita seorang muslim nggak bisa makan yang konten dengan pork tadi, oil, blood, darah, semuanya kita nggak bisa gitu. Jadi dari sana udah tersedia dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Jadi kalau mau beli kasih tunjukin aja halal card-nya itu buat yang muslim. Oke, terima kasih Fajar. Sih, gitu. Oke, terima kasih Fajar dan Ega. Mungkin kita beralih ke Julian Rivaldo ya. Ada yang pengen ditanyain kah untuk Manu Pak? Atau saya yang nanya? Oke, saya yang nanya deh kalau gitu. Untuk Saudara Julian Rivaldo, mau tanya nih seputar penyesuaian di sana tentang pembelajaran gitu. Apakah pembelajaran di Taiwan itu sama kayak di Indonesia atau enggak? Kan kalian kan pernah kuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut yang berada di Indonesia nih, kan berbeda pasti dengan kampus yang di sana gitu. Jadi gimana? Untuk penyesuaian sebenarnya hampir mirip ya, cuma sistem belajarnya aja kali ya. Emang harus diakui sih, sistem mengajar dosen-dosen ini menurut saya sih bagus ya, bagus sekali. Mereka sangat memperhatikan mahasiswa-mahasiswanya. Ada beberapa dosen bahkan peduli sekali terhadap kami. Terlebih-lebih seperti contohnya dosen bahasa Mandarin kami itu sudah menganggap kami kayak ibaratkan kayak anaknya sendiri lah, ibaratkan kami kayak dianggap anaknya sendiri gitu. Kayak mereka peduli kali sama melihat perkembangan kita, melihat perkembangan kemampuan tingkat bahasa kita sampai mana, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan ada kelas di sana nih, kan kalian kan satu kelompok di kelas itu orang-orang Indonesia. Itu pakai bahasa Indonesia juga atau pakai bahasa Inggris atau pakai Taiwan? Terasa kali. Itu dosennya asli orang Taiwan ya? Iya, untuk dosen bahasa Mandarin dia asli orang Taiwan. Apa?
Ini kan kalian di sana udah hampir 1 tahun ya, 1,5 tahun atau 1 tahun ya. Berarti sudah pernah melewati masa hari raya, Lebaran sama puasa. Nah itu gimana tuh teman-teman? Apa Kesan-kesannya di sana Iya. gimana gitu? pasti kan beda banget tuh sama Bang Habibie jawab bang. Ya mungkin bisa Kak Habibie. Ya, baik, mungkin saya izin menjawab ya. Nah, jadi kami pernah melewati bulan Ramadan dan Lebaran di sini. Itu tepat ketika pas kami masih kerja di tempat kerja yang dulu itu diberi keringanan sama kampus sama bos di perusahaan apabila mungkin dirasa agak berat kalau kerja, nah itu bisa ambil waktu buat istirahat. Sekaligus ketika sudah Lebaran kami juga ikut sholat id di namanya Mushola FKKWB. Itu lumayan jauh lah dari kampus kami. Itu orang-orang Indonesia dan ada beberapa orang-orang asing juga yang ikut sholat di sholat tersebut. Khususnya orang-orang TKI, orang-orang Indonesia yang kerja di Taiwan. Itu lumayan banyak sekali ya, jadi suasana Lebarannya itu masih terasa lah, nggak terlalu sepi. Oke. Gitu. untuk waktu puasanya sama nggak teman-teman kayak di sini? Berapa 12? Iya. Untuk waktu puasanya kalau menurut saya sendiri agak cepat malah. Berapa jam? Jadi kalau jamnya mungkin sama ya, mungkin sama, cuman karena cuaca di sini nggak terlalu terik panasnya sama kayak di Indonesia, jadi capeknya ketika puasa itu nggak terlalu terasa. Oke. Gitu. Oke nih mau nanya lagi nih, tadi ada Habibie tuh bilang kerja ya. Nah untuk kerja tuh gimana? Ya, betul. Kalian kan berarti harus bagi waktu nih antara kuliah dan juga kerja gitu. Betul. Jadi kalau masalah kerja, kami kan di sini untuk tahun pertama dan tahun selanjutnya ini kerjanya itu dalam 1 minggu itu maksimal 20 jam. Nah, jadi dalam 20 jam ini dibagi ke dua hari, yang mana kami kuliah di hari Senin, Selasa sampai dengan Rabu, kemudian kerja di hari Kamis dan Jumat, begitu. Apakah pekerjaannya dicarikan dari kampus, dari pihak kampus, atau memang cari sendiri atau dari pribadi? Dari pihak kampus membantu mencarikan perusahaan yang menerima anak-anak mahasiswa khususnya. Itu dari kampus kami sendiri yang membantu mencarikan, seperti itu. Oke, bagus banget berarti ya. Mungkin ada lagi nih, kan kalian kan sudah, kalau nggak salah sudah 1 tahun lebih. Nah di sana itu kurang berapa bulan atau berapa tahun lagi untuk menyelesaikan studi kalian? Jadi sebetulnya kami ini kan program 2+A ini sebenarnya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah. Ya. Cuman karena kami di kampus ini, kampus kami ini sekarang mengambil kelas tambahan di semester yang lalu. Jadi di semester yang akan datang kami cuma menyelesaikan magang selama 4 bulan, kurang lebih 5 bulanan, dan ada kelas malam. Lalu setelah itu lulus ya kurang lebih bulan Agustus lah, bulan Agustus tahun 2021. Oke. Mudah-mudahan sesuai dengan schedule ya. schedule lulusnya ya teman-teman ya. Nah ini pindah ke Syahrul deh nih. Mau pindah ke Syahrul, mau nanya beberapa mungkin motivasi. Syahrul bisa dengar? Ya. Nah ini ini kan ada kalian nih dari jurusan agro, dari jurusan teknologi otomotif, akuntansi dan teknologi informasi, mau berangkat lagi ke Taiwan untuk lanjut kuliah, lanjut studi. Mungkin ada diberi saran atau motivasi supaya mereka itu lebih tergugah gitu untuk Semangat lah. semangat untuk berangkat ke sana gitu. Waduh, bentar ya. Ya, Untuk siap. Taiwan yang pertama, Pusing ya? jelaskan positifnya Taiwan dulu ya. Iya. Untuk Taiwan, Taiwan diakui sebagai negara yang teraman.
setiap negara mengakui negara Taiwan itu negara yang aman. Kita untuk misalkan kayak cewek-cewek kan di sini kalau jam 10 malam kalau di Indonesia dikategorikan dianggap bahaya. Tapi kalau di Taiwan itu kalau orang jam 12 jam 10 masih untuk wanita atau cewek-ceweknya masih bisa berkeliaran di mana-mana. Karena yaitu Taiwan ini negara yang sangat aman, disiplin dan terorganisir gitu. Jadi di mana-mana ada CCTV. Untuk pertama itu keamanannya. Untuk kedua, untuk di Taiwan itu kita kalau ini motivasi yang sangat besar untuk semua orang ya. Kalau kita kerja itu kursnya itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi misalkan kalian kuliah di sini, kalau pikirannya berbeda dengan orang lain, ya wajar lah untuk mengincar ya maksud saya untuk mengincar kerjanya saja gitu. Yang kedua untuk Taiwan untuk teknologinya, teknologi Taiwan itu negara kecil tapi teknologinya maju gitu. Di mana-mana dipermudah dari segi transportasi, bis itu untuk internet, untuk koneksi dan lain-lain itu Taiwan menyediakan semuanya gitu. Kemudian untuk makanan di Taiwan ya susah gampang gitu. Kata ajar-ajar gitu. Di sini kalau mau cari halal itu ada yang nyediain. Tapi kalau banyak yang haram, banyak yang tidak bisa dimakan itu ya banyak juga tergantung orang-orangnya sendiri gitu, gimana mau gimana. Jadi kalau kalian benar-benar mau ke sini itu saya rekomendasikan banget karena ilmunya benar-benar ada dari segi teknologi. Tapi kalau kita ngambil dari segi yang di luar dari itu kita ya tergantung orangnya lagi masing-masing. Karena dari sini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Ya tinggal orangnya aja lagi mau ambil dari sisi positif mana. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Kalau dari segi keamanan insya Allah lah ya lebih apa? Iya. Apalagi kalau aman lah, misalnya nanti adik-adik calon yang akan menyusul ke sana misalnya perempuan gitu ya, jadi nggak no problem gitu ya, nggak begitu diinin sama orang tua lah ya. Soalnya juga kalau tidak salah untuk adik tingkat kalian nih yang dari Politala ada beberapa perempuan yang mau berangkat gitu. Jadi mungkin aman aja ya untuk berangkat ke Taiwan. Menurut kan ada beberapa teman yang perempuan juga di sini gitu, ada 4 orang gitu jadi ya perempuannya dari menurut mereka ya alhamdulillah sekarang gitu nyaman-nyaman aja. Terus aku dulu tanya, makanan apa sih yang kalian paling kangenin dari Plehari? Gantian dari Julian. Satu-satu gini ya, Fajar sama Ega terusan lanjut gitu. Fajar sama Ega deh dulu. Kalau JAP Plehari di mana tuh? Parah mana? Amin. Oh depan min. Oh iya. Oh iya tahu itu nyaman dasar. Syarul bang. Aduh, gorengan depan Polres. Depan Polres. Di mana itu? Ada apa? Di mana? Enggak tahu. Ayo Habibi. Amun makannya mandai. Belanja ke Danang. Buat sendiri. Tapi amun jajannya keripik bati-bati lawan ini pisang keju Haji Kadap. Nah, setuju. Ya. Aduh, setuju. Haji Kadap tuh paling nyaman dah. Julian mah. Lanjut, Julian. Kenapa suara Julian nih paling lambat nah, mic-nya kayaknya nih. Nasi kuning para rumah. Hah? Nasi kuning. Itu rindu makanannya kan, rindu mamanya kah? Itu acilnya. Oh, acil. Ega bang. Ega belum. Mie ayam goyang lidah. Iya. Ini berarti durhaka semua nih. Masa nggak ada yang kangen masakan orang tuanya sih? Iya. Durhaka semua nih. Mau nanya lagi nah, yang paling melanda apa bahasa Indonesianya ya?
paling malesan bangun siapa di sini? Apakah Bangunnya siang, bangunnya terlambat. siang, takut suka terlambat. Tergantung misalkan tidak ada kegiatan besoknya rata-rata gue di kamar mandi. Oh ya, nih Ayo. lagi nih mau minta tolong sama kalian, kan kita ada nanti penerimaan mahasiswa baru. Jadi Iya. siapkan pulpen, siapkan buku atau kertas lembar gitu, kalian tulis apa ya kira-kira tulisannya pas ya? Motivasi ya. Kayak kampanye gitu supaya mereka itu lebih tertarik untuk kuliah di kampus kita gitu. Jadi pokoknya paling beda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya sekarang siapin. Tahun besok. Tahun Sekarang. Wow. Oke. Oke. Oh iya, by the way, di belakang Fajar sama Ega tuh orang mana? Orang Taiwan aja mau Medan. Can I ask something with him? Say hi mungkin. Bisa boleh, boleh namanya Mas Ardian Hutapea, satu marga dengan Hotman Paris. Ayo ngomong Mas. Ngomong, say hello. Say hi. Marganya salah sih. Oh, marganya salah. Marganya si Tepu. Nah, itu. Jadi nulis apa nih di kertas nih? Terserah bagian ikam, kan aku tadi sudah bilang supaya mengajak teman-teman dari siswa kayak itu nah supaya hakun kuliah di Politala. Apa aja? Bentar, lagi tulis nih. Pakai bahasa Mandarin kan apa-apa lah. Bisa, sombong amat sih. Nggak sampai nanti. Oke, pakai bahasa Mandarin atasnya, terusan terjemahannya bawahnya nggak apa. Tulisannya besar. Tulisannya yang besar. Orang-orang di sana tuh friendly apa enggak sih? Kayak di Indonesia, kalau di Indonesia kan tuh kan orang-orangnya tuh asik diajak ngobrol gitu. Kalau di sana gimana? Iya, menurut aku. Tergantung orangnya juga. Lagi konsentrasi. Oh iya kak. Boleh makan lagi? Apalagi kami kan mas Mandarinnya kan masih belum level fasih kan, jadi agak Ngeblank. belum, ya tergantung Ya, kita sini, jawabnya sini apa? gimana dulu. Oh. Tapi kalau orang Taiwan yang bisa bahasa Inggris ya lumayan lah, bisa diajak ngobrol spontan gitu. Kalau Mandarin kan Aku coba. perlu mencari kata-katanya dulu sekira apa ini dulu. Oke. Coba dong, guys. Tergantung orangnya juga. Coba dong sapa kita di sini pakai bahasa Taiwan. Iya. Dari Julian deh. Satu-satu. Sama berat-beratan nih kalau nyampe. Beda katanya. Tadi kan katanya kalau beda nada beda arti. Coba Pak kita mau dengar satu-satu. Enggak ada, gini aja, kita tanya satu-satu. Mungkin satu nyapa, satu kayak selamat siang gitu deh. Iya deh, kalau Julian deh sehat. Selamat sehat sore. gitu. Selamat sore. Selamat sore. 下午好。晚上itu malam. Kuang. Ada aku anak mau batik Kuang Shanghao itu lah. Bukan. Kuang Shanghao kah? Wansang itu malam tuh artinya tuh. Oh, wansang tuh malam. Wansang malam. Kalau sore tadi sore apa tuh? Yang Julian bilang tuh apa tadi? Itu Xiao. Oh. Xiao. Kalau kita kan kalau di agama kita tuh assalamualaikum gitu ya, bahasa ini ya. Kalau aku nyebutin salam, kalau di sana ada nggak? Gak ada sih, paling cuman ya ni hao doang. Ni hao tuh apa kabar ya? Iya. Tapi ni hao itu digunakan ketika formal atau ketemu orang yang lebih tua lah. Kalau misalkan Tapi kita kalau nih, sama kawan-kawan kayak biasa basa-basi udah saatnya makan atau belum. oh, gitu. Doang bisa basi nyapa. Doang. Nah, aku penasaran kalau misalkan nanya kamu udah makan apa belum gimana? Oke. Ni depan lah mah. Apa? Ni depan lah mah. Di depan lemah. Ni depan lemah. How is difficult? Aduh.
By the Ya, way, itu. by the way Dua nilai, kata itu. by the way guys, nilai bahasa Mandarin kalian bagus-bagus apa enggak? Iya. Iya. Alhamdulillah untuk levelnya bagus. Karena Mandarin kan punya beberapa level kan. Basicnya itu yang di bawah di bawah 1. Terus yang untuk kayak bisa udah ngobrol yang basa-basi gitu ya A1. Nah, kami itu berada di level A1. Makanan favorit kalian di sana apaan? Kalau aku cipai, Cipa itu apa? Cipa itu apaan? ci itu ayam, pai itu potongan ayam yang lebar. Dada. Ada ya? Ya itulah. Dia kayak Kentucky tapi Ayam fillet. Oh. Ya, Nah, ayam fillet. Kalau Bibi bang. Tiring bang. udah. Julian makanannya apa? Makanan Julian. favorit sana? Oh, Julian banyak Julian. Julian makan segalanya nih Hajin. Oke deh, aku mau nanya nih terakhir mungkin ya, Bu ya. Kan ini kan kita mau penerimaan mahasiswa baru nih, buat motivasinya buat siswa-siswa di luaran sana yang nanti bakalan nonton podcast kita supaya lebih tertarik ke Politala gitu. Motivasinya mulai dari siapa yang belum nonton tadi ya? Bareng aja, bareng angkat nanti gitu. nanti Bu, mungkin satu-satu orang aja deh ya, tapi nggak usah terlalu panjang, yang mungkin motivasi tapi menggugah gitu. Syarul deh dulu. dia join ke Politala. Nyaman kau tuh lah ke Taiwan. Nah, Dah. mantap. Masih. Kalau dari saya, yang pertama pendidikan itu kan jelas penting. Iya. Artinya bukan cuma sampai di SMA doang atau SMK doang, tapi perlu dilanjutkan sampai ke jenjang berikutnya. Terus kalau kampus kita ini kan banyak peminatnya pasti kan. Nah, tentu alasannya adalah karena dekat dan berkualitas. Itu dia untuk anak-anak dan putra-putri daerah. Ya juga untuk putra-putri di daerah-daerah yang lain juga banyak masuk ke kampus kita. Terus yang terakhir dan yang lebih penting adalah daya saing lulusan dari Politeknik Negeri Tanah Laut itu berdaya saing yang tinggi. Buktinya kami ada 8 orang yang berhasil berangkat ke Taiwan dibandingkan kampus-kampus lain. Kita termasuk kampus yang mengirim lulusan atau alumninya ke Taiwan ini cukup banyak gitu. Wow, anjing ya. Lanjut deh ke Julian. Jul. Aku Apa? Ke Julian. Untuk kawan-kawan Ya. yang sedang memilih tempat kuliah, ayo kuliah yuk. Kuliah itu menurutku bukan cuma belajar lagi setelah lulus kuliah kan, tapi juga membuka wawasan baru, membuat pola pikir baru, membuka pola pikir kita lebih luas gitu dalam memandang sesuatu gitu. Jadi bagus aja kalau kita sekolah lagi, tidak ada salahnya kok kuliah. Nah, kalau ada tempat kuliah yang dekat, Politala, mantap. Ayo di atasnya Ega sama Fajar. Ega dulu. Untuk para calon mahasiswa yang setelah lulus SMA dengan pencapaian Politala yang sangat luar biasa banyak, sekian banyaknya, calon mahasiswa gak perlu jauh ke luar kabupaten maupun ke luar Kalimantan untuk mencari kampus yang berkualitas. Ya tinggal Politala saja. Siap. Lanjut di Fajar. Buat mahasiswa baru, hari ini kalian menulis sejarah dan besok kalian akan dikenang. Yuk lanjut di Politala, kita tunggu di Taiwan. Oke? Mantap. Oke. Mantap. Mungkin karena juga udah sore, udah jam 5 dan kebetulan juga di sana mungkin udah sore juga. Kita Apa? Oke, siapa? Tuh ada Bapak Galih lewat. By the way, Gue SD dulu setelah kalian kok nggak nanya sih kita nih posisinya ada di mana? Untuk di gedung yang baru lah. Iya, bener. Iya. Ya, jadi pas kalian pulang nanti bakalan lihat
something new gitu di kampus. Iya, siap. Oke. Udah sabar dua gedung barunya. Oh iya, 2 gedung baru nih ada tambahan tahun ini, rektor yang kalau nggak salah dia Bukan. kuliah terpadu ya? Gedung kuliah terpadu itu udah mulai juga pembangunannya kita. Jadi nanti kalian datang ke sini semuanya sudah now. New. Iya, Bukan new, now. Mantap. Ada jurusan baru nggak? Apa? Jurusan baru. Ada Nah, 2. ini ada 2 jurusan baru. Yang pertama itu TRKJ atau Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, sama TRKJ 2, Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Dan itu sudah D4 atau setara S1 gitu. Mantap kan? Nanti minta tolong juga sama teman-teman, minta tolong sama teman-temannya di sana ya. Iya. Apa nonton YouTube kita, subscribe, Dan juga like, untuk komen. untuk kalian juga tolong di-share info-info dari Politala, terutama dari pendaftaran mahasiswa barunya gitu, supaya siswa dan ataupun kenalan kalian yang di SMA bisa daftar di Politala. Karena target kita kan sekarang bukan cuma di sekitar Kabupaten Tanah Laut atau Kalsel, tapi mendunia. Iya. Itu udah selesai kan? Belum? Udah selesai belum tulisan kalian? Sudah. Ya. Bentar ya, kita hitung. angkat bareng-bareng ya. Atas bawah. Yuk, 1, 2, 3. Aduh. Aku di sini enggak? Oke. 2, dekat dan berkualitas. 3, daya saing, lulusan berdaya saing tinggi. Sarul urung iki. Sarulnya belum? Bisa putin lagi. Lumayan panjang. Sarul apa itu? Rugi, mun ada join di Politala. apa itu? I'm in Taiwan. Oh, in Taiwan. Oke. Hashtag. Oke, tepuk tangan lu dong buat kita hari ini. Segitu aja teman-teman, sehat-sehat di sana, mudah-mudahan lulus sesuai dengan target, Amin. membawa nama baik. Jangan lupa tetap jaga nama baik Politala, kemudian jaga kesehatan. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang jauh lebih baik. Amin. Pasti ya, harapannya kan teman-teman selesai dari kuliah di sana, Bisa punya wawasan yang besar gitu, dan juga lebih bisa mengembangkan daerah sendiri. Harapan kita sih mudah-mudahan teman-teman. Amin. Harapan kita mudah-mudahan teman-teman gak nyakut di sana, tapi balik ke daerah, bangun daerah kita. Iya, itu Oke. maksudnya. Amin, siap. Dan aku juga pengen banget berangkat ke sana mudahan tahun ini. No, Amin. kalau Dodo masih ditutup ya di sana, belum menerima Dodo. Dia masih banyak tanggung jawab di sini. Oke deh, gitu aja ya teman-teman. Oke, Terima kasih. bye. Yuk, terima kasih kembali Bu. Bye bye. See you. Orang-orang sana ya. Oke. Ya teman-teman, demikian tadi kita telah selesai berbincang-bincang dengan teman-teman kita dari Taiwan. Maksud saya teman-teman kita di Taiwan dari Politeknik Negeri Tanah Laut, terutama alumni dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Banyak sekali wawasan yang mereka dapatkan di sana, dan juga saya harap untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar di Politala segera didaftarkan karena pendaftaran sudah dibuka. Dan juga untuk teman-teman di rumah yang baru bergabung di YouTube channel Politeknik Negeri Tanah Laut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan terutama share ke teman-teman kalian everywhere. Ada lagi? Sudah itu aja. Itu aja, mungkin kita tutup aja ya untuk season kali ini, dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.